Ini dia drama ragam sifat yang ditampilkan oleh OSIS SMP SMA Samaria Kudus. Mari kita saksikan bersama. Beri tepuk tangan. Benci. Aku benci sekali sekarang ini. Aku benci ngeliat dia, aku benci ngeliat mereka, dan aku juga benci ngeliat kamu. Begitulah sifat manusia yang sering muncul. Dikit-dikit benci. Ngeliat temannya jadi cantik, dia benci. Ngeliat temannya jadi pintar, dia ikut benci. Bahkan ngeliat temannya disukai sama orang lain, dia makin benci. Tapi ngeliat semua kebencian itu, aku gak benci, malah aku senang. Kenapa? Karena sekarang aku tahu bahwa aku, si kebencian ini, adalah sifat yang paling banyak dimiliki oleh kalian, para manusia-manusia bodoh. Bukan kamu yang paling banyak diminati oleh manusia. Kamu salah, enak saja bilang dirimu paling hebat. Akulah sifat yang paling banyak diminati oleh manusia. Kau hanya dimiliki oleh orang dewasa saja. Tetapi kalau sifat pemarah seperti aku ini, anak kecil pun sudah ada. Kalau seseorang anak mau tidak dituruti, maka dia akan marah. Apalagi orang dewasa, maunya marah terus. Lihat saja, sudah ada orang tua yang tega menganiaya anak-anaknya kalau dia marah. Benar kan? Itu artinya akulah yang dapat mematahkan hubungan orang lain yang paling baik di hati manusia. Dasar. Wah, indah sekali dunia ini. Lihat deh pohon itu, tumbuh dengan lebat dan hijau. Bunga-bunganya juga terasa cantik dan sedang saat berkembang. Aku juga bisa menghirup udara sebebas-bebasnya tanpa bayar alias gratis loh. Aku adalah si sukacita. Dunia akan selalu indah sih, ada semua orang mampu untuk bersukacita. Tapi sayangnya masih banyak orang lupa untuk bersukacita karena keadaan. Ada yang bilang terlalu sibuk lah, ada yang bilang mengeluhkan minyak goreng mahal lah, sehingga orang lupa untuk bersukacita. Jangankan untuk bersukacita, tersenyum saja malas, cemberut aja kerjaannya. Kalau saja nih semua orang bersyukur atas berkat Tuhan, pasti deh semua orang akan mudah untuk tersenyum. Seperti aku si sukacita. Kalau saja semua orang mau bersyukur kalau saja setiap orang mau bersyukur untuk berkat yang diberikan oleh Tuhan, maka mereka akan selalu bersukacita. Di mata Tuhan tidak ada yang lebih tinggi atau rendah rezekinya, dan bagi Tuhan tidak ada yang lebih terhormat atau yang hina. Semuanya sama. Kalau saja setiap orang mau menyadari hal itu, maka mereka akan selalu bersukacita dan rendah hati. Allah gak usah muluk-muluk lah, karena kan di dunia ini kan udah jarang banget seperti itu. Kalaupun ada, gak seberapa lah, dan mungkin hanya pura-pura seperti gua. Gua kan cuma bisa dipajangkan. Lu tahu gak munafik itu apa? Bukan nabi, pikiran lain-lain. Jadi yang ada di dunia ini hanya pura-pura kayak gua alias pikiran lain-lain. Biar lu dapat dipuji, disanjung. Jadi gua si munafik yang banyak diminati. Itu yang bahaya. Ya. Banyak yang munafik, apalagi untuk membela dirinya. Tapi harus ingat kawan, bahwa awal dari kemunafikan dan kepura-puraan itu berasal aku si pembohong. Orang tua saja mau berbohong, apalagi anak-anak. Mereka mau berbohong supaya tidak dimarahi orang tuanya. Jadi berbohong itu banyak diminati. Bahkan lagu sekolah minggu aja yang berkata bohong-bohong itu dosa, tapi tetap saja mereka berbohong. Jadi akulah yang paling diminati. Tidak juga tuh masih banyak orang yang memiliki sifat sabar seperti itu. Contohnya orang tua. Orang tua selalu mendidik dan merawat anak-anaknya agar tidak mempunyai sifat seperti kalian, pembohong, pemarah, munafik. Bahkan orang tua rela tidak untuk mendidik dan merawat anak-anaknya. Begitu juga dengan guru. Guru selalu mendidik dan merawat anak-anaknya walaupun mereka susah dibilangin. Jadi jangan bohong kalian, masih ada sifat sabar seperti itu.
Tuhan, dasar kamu sabar. Berapa banyakkah orang yang sabar sekarang ini? Bahkan bisa dihitung dengan jari tangan. Sesabar-sabarnya mereka pasti akan memaki juga dalam hatinya. Apa benar masih ada orang tua dan guru-guru yang tidak memaki lagi? Jangan takabur kau. Anak kecil sekarang saja buktinya gampang sekali dia jadi memaki. Jadi akulah yang harus dimahkotai. Mahkota? Apa tidak salah itu? Kamu harus lihat dulu lebih jelas. Aku adalah iri hati. Kalian tahu bahwa saat ini sedang galak-galaknya manusia tidak senang melihat orang lain yang bahagia. Malahan senang melihat teman yang susah. Itu karena iri hati tahu. Padahal dia tidak dirugikan kalau temannya senang. Tapi begitulah. Namanya juga iri hati. Tidak tahu malu. Semua merasa paling benar. Kalian harus akui diri si pendendam. Lihat saja mereka berdua. Sudah bermaafan, tetapi tetap saja masih ada dendam. Malah ada kalimat seperti ini. Ya, sebenarnya kami sudah saling bermaafan, tetapi gimana ya? Sepenuhnya kami belum bisa percaya. Nah, itu kan sama saja dengan dendam. Jadi sifatku ini paling banyak di dunia. Itu banyak bicara saja ya. Lihat dulu siapa aku. Sibuk sasa. Aku bisa buat manusia hancur, bahkan hancur lebur, hingga bunuh diri. Tahu sendiri kan, kalau misalnya manusia itu nggak siap untuk gagal. Padahal kegagalan adalah bagian dari hidup manusia. Dan mereka itu tahu. Cuman ya karena mereka aja yang nggak siap untuk gagal. Contoh, kalau misalnya baru mulai putus asa, gagal cari kerja, putus asa, gagal dalam hubungan percintaan, malah bunuh diri. Jadi nggak apa-apa juga kalau misalnya ada yang bertanya. Tetapi akulah yang terhebat, karena pemuka agama pun kurang perhatian kepada hewan manusia. Maka jadilah putus asa. Diam aja. Lagi sakit gigi ya? Apa yang bisa kamu pamerin? Ngangong-ngangong aja. Tidak ada yang aku perlu pamerkan kawan. Aku tuh justru merasa gagal untuk memperjuangkan dan memperbanyak sifat kasih. Lihat saja tuh orang Kristen di sekitar kamu. Sudah banyak dari mereka yang malu berbuat kasih. Padahal kan ajaran utamanya kan adalah kasih, ya kan? Tapi lihatlah, mereka sudah malu berbuat kasih. Mau itu takut dihitung orang lah. Pokoknya gimana lah, biar dia dibilang alim dan biar dia dijauhi orang lain. Lihatlah dunia ini, seandainya itu pasti lebih banyak. Maka tidak ada lagi yang namanya air mata, tidak ada lagi pemusuhan, penganiayaan, dan tidak ada lagi kekerasan. Padahal kan Yesus datang ke dunia ini hanya karena kasihnya kepada manusia. Tapi mengapa? Mengapa hai manusia semuanya menjadi kacau? Hai sobatku, kau tidak gagal, tapi sifat-sifat mereka saja yang menonjol. Bukan setiap orang akan menuai apa yang ditanamnya. Oleh karena itu, yang kita perkatakan seharusnya adalah semua yang benar, semua yang suci, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang manis. Apa lagi ya? Oh, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Manusia harus mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya. Lagi pula, masa penghakiman akan datang dan Tuhan akan memberikan mahkota bagi semua orang yang pantas menerimanya. Kalian semua, apa kalian senang kalau terima coba kau? Ketahuilah guys, kelak kalian juga akan menerima upahnya kok. Kalian akan dihukum oleh Tuhan dan akan dicampakkan dalam api neraka. Apakah itu yang kalian mau? Benarkah kalian mau? Aku sangat senang mendengarnya. Bertobatlah, kembali kepada Tuhan. Percayalah bahwa ampunan Tuhan pasti selalu ada. Berserahlah kepadanya, karena
Dia yang telah lahir ke dunia yang penuh dosa, mati dan disalibkan, yang telah bangkit dan naik ke surga, selalu menunggu anak-anaknya kembali. Mulai sekarang tinggalkanlah sifat burukmu dan mulailah hidup baru. Puji Tuhan, dunia akan tetap indah dan kesenyuman akan kembali karena adanya kedamaian yang ada di antara kita. Jika itu benar, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Terima kasih. bisa bekerja dalam hati kita, amin, dan mengubahkan hidup kita. Baik semua anak-anak didik, adik-adik semua yang hari ini, dan juga semua kita. Karena tadi digambarkan bagaimana kehidupan kita. Itu mewakili saya, itu mewakili kita semua yang sudah jatuh di dalam dosa. Nah, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Roma pasal 4 ayat 22 sampai. Kayaknya mainnya mengenal pemiliknya. Saya pertama kali mengucapkan selamat Paskah untuk kita di tempat ini hari ini, yaitu unit SMP dan SMA secara khusus. Karena di hari Selasa kemarin unit SD sudah merayakan Paskah. Jadi saya mengucapkan selamat Paskah, biar kiranya kebangkitan Kristus menjadi kebangkitan untuk kita semua. Saya juga mengaturkan ucapan terima kasih yang pertama kepada pengawas yang ada bersama-sama dari Depak ya, Departemen Agama di Pivon yang terkasih. Ini kali kedua kita ketemu ya. Saya lihat ibu makin cantik juga makin muda ya. Dan juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah unit SMP dan SMA, Bapak Pendeta Doktor ya. Ini ngeri nih ya. Pendeta Doktor Agus Prihatin. Yang prihatinnya ini yang agak ini ya, prihatinkan. Agus Prihatin Simbolon. Dan juga mengucapkan selamat Paskah dan terima kasih kepada wakil-wakil yang ada, guru yang ada, dan terutama kepada semua anak-anak didik yang terkasih. Selamat Paskah. Dan saya percaya bahwa pesan Paskah hari ini cukup jelas untuk kita semua, bahwa jangan sampai kita dalam hidup kita ini merasa bahwa diri kita ini lebih hebat dari yang lain. Ya, coba tenang dulu semua. Yang foto-foto jangan dulu, karena saya udah terlalu banyak foto dan gak kenal di dunia media sosial. Gak usah ya, udah jangan promosikan saya ya. Saya mau cerita sedikit, ini pesan singkatnya ya. Satu kali di tahun 2006, kurang lebih 14 tahun yang lalu, waktu Tuhan betul-betul, halo anak-anak ya, nanti kalau yang bicara-bicara saya panggil ke depan ya, untuk ngomong di depan ya. Satu kali di tahun 2006, waktu saya dalam perjalanan menuju ke Papua dalam pelayanan ke Freeport waktu itu, dan Tuhan bawa saya ke banyak pelayanan. Dan waktu di pesawat, saya memang lagi edit foto gitu ya. Waktu itu masih sudah ada Facebook dan yang lain-lain, dan mencoba untuk mempromosi diri sendiri. Tapi Tuhan bicara gini, yang saya mau sampaikan ke anak-anak dan kita semua. Tuhan ngomong gini sama saya, kita boleh gak sih ngomong sama Tuhan? Tuhan boleh gak ngomong sama kita? Boleh ya. Jangan nanti gini, ngomong sama Tuhan sombong amat gitu ya. Enggak. Tuhan bilang gini, kamu gak perlu membuktikan dirimu, siapa dirimu. Gak perlu pembuktian tentang siapa dirimu. Ini 2006, 16 tahun lalu.
tak perlu membuktikan siapa dirimu, tapi biarkan aku yang membuktikan diriku melalui dirimu. Saya berdoa juga anak-anak mengalami hal ini. Saya bertobat di usia 30 tahun. Mungkin kalian bertobat sekarang ini masih anak-anak, usia belasan tahun. Mungkin ada yang di belasan tahun. Saya bersyukur kalau kalian bisa ketemu Tuhan hari ini. Saya memang udah jadi Kristen sejak 47 tahun lalu. Usia saya sekarang 47 tahun. Tapi saya bertobat di usia yang ke-30 tahun. Dan saya bilang waktu itu Tuhan bilang sama saya, kamu gak perlu membuktikan siapa dirimu. Izinkan saya, Yesus Tuhanku, membuktikan siapa aku melalui hidupmu. Amin. 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 Dan saya percaya salib itu yang Tuhan lakukan di salib untuk kita semua. Amin. Amin. Kita yang bukan siapa-siapa dijadikan berharga. Tadi Pak Joel Manaluni, ketua saya ya, ini pembimbing saya gitu ya. Dia ini ketua kita di Departemen Pemuda dan Anak seluruh dunia gitu ya, di Gereja Betel Indonesia untuk seluruh dunia. Tadi tidak kenalkan diri ya Pak ya? Oh iya. Tidak memperkenalkan diri ya. Ketua Departemen Pemuda dan Anak Gereja Betel Indonesia. Jadi beliau ini sampai keliling-keliling dunia gitu ya. Dan saya dipanggil Tuhan di usia yang mungkin tua ya, tapi melayani udah lama, tapi bertobat di usia 30 tahun. Dan pasca hari ini saya percaya, kita yang tadinya dikatakan gini, kita ini cuma sampah, tapi Tuhan ambil kita dari tempat sampah, dijadikan berharga. Amin. 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 Waktu kita terlahir ke dunia ini udah dosa kita ini. Semuanya udah terkontaminasi dengan dosa keturunan. Waktu Adam berdosa, maka semua manusia yang lahir ke dunia ini dijadikan berdosa. Itu sebabnya Yesus lahir dikandung oleh Roh Kudus. Dia tidak ada benih dari dunia ini. Benihnya betul-betul dari sorga. Dia dikandung oleh Roh Kudus, meminjam rahim seorang wanita, yaitu siapa namanya? Maria. Memang dia manusia 100%, tapi dalam Alkitab mencatat tidak ada dosa yang pernah dia lakukan. Amin. Itu sebabnya yang tidak berdosa tergantung di kayu salib menebus semua dosa-dosa kita. Kita yang tadinya hina dijadikan luar biasa. Amin. Amin. Itu sebabnya gak ada satupun yang perlu kita sombongkan. Kalau kita Filipi pasal yang kedua jelas berkata, walaupun dia mengambil rupa seorang hamba, kesetaraan dengan Allah bukanlah milik yang harus dipertahankan. Dia mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya, mengambil rupa manusia, bahkan menjadi seorang apa katanya? Hamba. Saudara-saudara, anak-anak didik, saya ini nama lain saya ini Bang Joel tahu nih. Nama lain saya, teman-teman saya di mana-mana tahu. Saya ini siapa Bang? Hamba Isa. Hamba Isa. Jadi orang kenal saya di luar sana Hamba Isa. Kenapa saya pakai nama Hamba Isa? Supaya saya sadar siapa diri saya. Saya ini cuma hamba. Kita ini hamba. Pergi kemana-mana, terbang sana sini, melayani, ketemu orang-orang hebat. Kita ini cuma hamba. Amen. Bukan siapa-siapa. Gak ada yang perlu disombongkan. Yesus saja yang datang dari surga dibilang ini, merendahkan diri serendah-rendahnya, bahkan sampai taat mati di kayu salib untuk kita semua. Jadi kalau ada yang masih sombong, dengar baik-baik, kita belum mengerti pertukaran yang terjadi di kayu salib. Dan saya bersyukur hari ini kita ada di tempat ini mendengarkan firman Tuhan. Salib adalah karya Allah yang besar, karya kasih Kristus, karya kasih Bapa di sorga untuk kita semua. Dan Yesus tergantung di salib membutuhkan penundukan dirinya kepada Bapa di sorga dan kasihnya kepada kita. Hari ini saya cuma minta untuk kita semua, baik itu guru-guru kita semua dan juga anak-anak didik khususnya, percayalah kepada Yesus. Karena itulah yang menjadikan penebusan di salib sempurna adanya. Percayalah kepada Dia dan perhambakanlah diri hanya kepada Kristus Tuhan kita. Tidak ada yang lain. Kalau engkau mau, anak-anak didik khususnya, kalau engkau mau ketemu dengan masa depanmu, percayalah kepada Yesus. Kalau engkau mau dipakai luar biasa, percayalah kepada Yesus. Kalau engkau mau melakukan perkara-perkara yang besar di muka bumi ini, percayalah kepada Yesus. Serahkan semuanya kepada Dia. Amin. Amin. Kita akan tutup dengan doa dan kita percaya hari ini Tuhan
Yesus pada hari ini boleh berjalan dengan lancar, dengan baik. Ini semua karena kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dengan cuaca yang baik, bahkan anak-anak, Bapak Ibu guru dan semua terlibat dengan antusias. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah.